Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kembalinya reuni Akbar 212, kembalinya Rizik Syihab. Selamat datang Anies Baswedan. Kata-kata itu melintas di kepala saya melihat poster digital akan digelar kembalinya reuni 212 pada 2 Desember 2025 di kawasan Monas, Jakarta. Panitia menyatakan persiapan sudah lebih dari separuh dan ribuan massa dari berbagai daerah diperkirakan akan hadir. Tema besar yang mereka angkat tahun ini adalah revolusi akhlak untuk selamatkan NKRI dari penjahat. Panitia bilang Rizik akan kembali berorasi. Ketua Steering Committee Ahmad Sobri Lubis menegaskan bahwa reuni tahun ini turut mengundang Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Nama Anies sih memang nggak disebut, namun saya rasa ini bisa kembali jadi panggung bagi Anies untuk hadir sebagai Capres 2029. Anies menang di DKI pada 2017 karena 212. Kini dia pun bisa saja merebut panggung melalui gerakan yang sama. Anies sudah jelas menunjukkan niat untuk kembali manggung 4 tahun lagi. Dan saya percaya dia hanya bisa menang dengan memanfaatkan keislaman dia. Sekedar mengingatkan, di original aksi 212 dilakukan pada 2 Desember 2016. Bisa dibilang itu adalah salah satu demonstrasi terbesar di Indonesia pasca jatuhnya Bung Karno. Saat itu massa memenuhi area Monas hingga Tamrin Sudirman dengan satu tuntutan utama mendesak penindakan terhadap dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Panitia penyelenggara dengan sombong menyebut ada 7 juta orang berkumpul memeriahkan aksi 212. Tapi perkiraan yang lebih rasional menduga ada sekitar 300.000 sampai 700.000 warga di sana. Motor penggeraknya adalah Rizik Syihab, pimpinan FPI dan didukung sejumlah ormas Islam. Peristiwa itu kemudian menjadi faktor penting dalam mengubah peta politik Pilkada Jakarta 2017. Para peserta aksi menyuarakan seruan agama untuk menggulingkan Ahok. Mereka menuduh orang Islam yang membela Ahok sebagai murtad dan pengkhianat, sehingga jenazah orang-orang itu kalau mati pun haram didoakan dan disolatkan. Apa yang terjadi jelas tak bisa lepas dari pemilihan gubernur. Aksi 212 mengantarkan Anies ke panggung kemenangan. Anies sendiri tidak pernah terlihat terlibat dalam aksi tersebut. Tapi semua orang tahu gerakan itu direstui Anies dan memang berhasil memenangkan Anies. Setelah aksi besar 2016 tersebut, muncul berbagai kelompok yang menamakan diri alumni 212 yang kemudian aktif dalam aksi-aksi lanjutan mobilisasi dukungan terutama dalam pemilu 2019. Dalam gerakan itu semula Rizik Syihab tampil sebagai figur sentral. Tapi kepemimpinan langsung beralih setelah terungkap chat-chat mesum yang diduga dikirim Rizik ke seorang aktivis lainnya, Firza Husein. Gara-gara itu Rizik memutuskan untuk melarikan diri ke Saudi selama beberapa tahun. Bagaimanapun dari Saudi, Rizik tetap dijadikan simbol gerakan yang memobilisasi umat Islam. Kehadiran 212 memunculkan gelombang identitas politik Islam yang lebih eksplisit dan terorganisasi. Kelompok-kelompok masjid, majelis taklim, komunitas lokal bergerak aktif mengkampanyekan perubahan kepemimpinan. Pilpres 2019 menjadi salah satu pemilu paling terpolarisasi dalam sejarah Indonesia modern. Sebagian besar karena tensi yang berakar dari peristiwa 212. Kalau saja Jokowi dalam masa kepresidenan sejak 2019 tidak bersikap tegas, sangat mungkin gerakan Islam ini sudah semakin berjaya. Untunglah, walau dengan banyak risiko, Jokowi mengambil keputusan tegas membubarkan FPI dan HTI pada 2020. Bahkan ketika Rizik kembali ke Indonesia pada 2020, tanpa menunggu waktu terlalu lama, polisi menangkap Rizik sampai 2022. Kelompok alumni 212 memang masih tampil dari waktu ke waktu dan aktif mengeluarkan pernyataan atau aksi demonstrasi. Namun secara umum daya pengaruhnya semakin rendah, terutama kalau kita melihat seberapa besar aksi massa yang bisa digalang. Sekarang pertanyaannya, masihkah ada peluang bagi 212 untuk bangkit kembali? Saya ingin sekali menjawab langsung tidak. Tapi yang terpenting, kembali tidaknya 212 bangkit akan sangat bergantung pada apa yang dilakukan pemerintah terhadap umat Islam. Banyak peserta terlibat dalam aksi 2016 karena merasa
Keikutsertaan mereka adalah sebuah panggilan moral dan lebih dari itu kewajiban sebagai umat Islam. Karena itu gerakan ini berubah dari sebuah koalisi politik menjadi kelompok identitas yang melihat diri sebagai pejuang Islam. Gerakan 212 membuat partisipasi politik tampak sebagai ibadah. Bagi sebagian orang, ini memberikan legitimasi spiritual yang sangat kuat. Namun, pembangunan solidaritas Islam pun sangat bergantung pada ketersediaan organisasi atau pemimpin yang mampu menjadi pemegang komando perjuangan. Saya melihat pembubaran FPI dan HTI oleh pemerintah melemahkan organisasi itu yang sebelumnya menjadi motor utama mobilisasi. Tokoh sentral seperti Rizik Syihab juga menghadapi kasus hukum yang membatasi ruang geraknya. Namun demikian, ini tidak berarti mereka akan berhenti berjuang untuk menegakkan cita-cita keislaman mereka. Walau fragmentasi terjadi, brand 212 tetap kuat dan digunakan untuk aksi-aksi kecil untuk mendukung atau menolak kebijakan tertentu untuk memobilisasi kelompok konservatif, terutama di momen pemilu. Untuk itu mereka tidak butuh partai politik. Gerakan 212 memperlihatkan bahwa populisme Islami dapat memobilisasi massa besar tanpa infrastruktur partai formal. Ini bisa terjadi lagi di masa depan. 212 menunjukkan bahwa masjid, majelis taklim, komunitas daring dapat menjadi kekuatan politik yang efektif, bahkan lebih kuat dibanding struktur partai. Analis menilai setelah 212, kandidat politik perlu mempertimbangkan sentimen keagamaan secara lebih serius. Contoh yang sering disebut pengamat adalah perdebatan mengenai pendirian rumah ibadah, kampanye politik di masjid, dan pelabelan seperti pro-ulama versus anti-ulama. Isu agama jadi lebih sensitif dan rawan digunakan untuk kontestasi politik. Bagaimanapun, meski organisasi terpecah, basis kultural yang dulu mendukung 212 masih hidup. Mereka terdiri dari kelompok muslim konservatif perkotaan, jaringan masjid dan majelis taklim, serta komunitas dakwah yang aktif secara digital. Jika ada kandidat yang dekat dengan jaringan konservatif atau dianggap pro-ulama, maka 212 bisa muncul kembali sebagai kekuatan pemobilisasi. Gerakan seperti 212 bisa meledak kembali jika muncul isu sensitif agama, kontroversi pemerintah, dan konflik elit yang menciptakan ruang mobilisasi. Jadi 212 itu belum hilang, dia tidur, bukan mati. Media sosial adalah mesin utama yang membuat 212 bisa membesar dengan cepat. Dulu aksi besar membutuhkan partai, ormas besar, dan media mainstream. Tapi sekarang gerakan semacam itu bisa tumbuh melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, atau juga WhatsApp. Koordinasi bisa terjadi dalam hitungan jam. Narasi seperti bela Islam mudah viral dan membangkitkan emosi. Melalui media sosial dengan mudah disebarkan gambar visual yang bisa saja sebenarnya merupakan produk artificial intelligence yang menciptakan rasa bangga, memicu orang untuk ikut aksi berikutnya, serta menjadi identitas visual kekuatan umat. Apalagi jika nanti muncul kembali tokoh semacam influencer agama, ustadz digital, penceramah YouTube, Instagram, dan aktivis yang tampil sebagai pembawa pesan 212. Karena itulah, dalam pandangan saya, mereka akan berusaha memanfaatkan kembali tokoh seperti Anies Baswedan. Tadi saya sudah menyebut nama Prabowo sebagai orang yang akan diundang. Namun Prabowo nampaknya bukan lagi tokoh yang akan mereka jadikan tumpuan. Mereka sudah tahu bahwa Prabowo sudah sadar untuk tidak lagi berada dalam lingkungan Islam konservatif. Berhubungan baik tentu bisa, namun tidak untuk menjadi sekutu dalam perjuangan. Anies sebaliknya akan sangat mungkin menjadi tokoh andalan The New 212. Anies adalah kandidat teknokrat intelektual, tokoh pendidikan. Tapi di luar itu semua, ia tetap adalah seorang muslim yang berpotensi mendapat dukungan besar dari jaringan konservatif. Kalau dia membangun branding sebagai tokoh Islam yang dekat dengan ulama dan peka terhadap isu umat, dia sangat mungkin menjadi andalan utama 212. Kita lihat saja ke arah mana kelompok-kelompok ini akan bergerak. Mudah-mudahan saja Allah menyelamatkan Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.